Ubay. Hijrah. Kafah Channel. Surah Al-Fatihah. atau terjemahnya pembukaan. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Surah ini disebut Al-Fatihah, pembukaan, karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dinamakan Ummul Quran, induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, induk Alkitab, karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Dinamakan pula As-Sab'ul Matsani, 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya yang 7 dan dibaca berulang-ulang dalam salat. Selain dinamai Al-Fatihah pembuka, surah ini sering juga disebut Fatihatul Kitab, pembukaan kitab, Ummul Kitab, induk kitab, Ummul Quran, induk Al-Quran, As-Sab'ul Matsani, 7 yang diulang. Selain keempat sebutan tersebut, banyak ulama tafsir yang menyebutnya As-Solah, Al-Hamad pujian, Al-Wafiyah yang sempurna, Al-Kanz simpanan yang tebal, As-Syafiyah yang menyembuhkan, As-Sifa obat, Al-Kafiyah yang mencukupi, Al-Asas pokok, Al-Ruqyah mantra, As-Sukru syukur, Ad-Dua doa, dan Al-Waqiyah yang melindungi dari kesesatan. Al-Fatihah merupakan satu-satunya surah yang dipandang penting dalam salat. Salat dianggap tidak sah apabila pembacanya tidak membaca surah ini. Dalam hadits dinyatakan bahwa salat yang tidak disertai Al-Fatihah adalah salat yang buntung dan tidak sempurna. Walau begitu, hal tersebut tidak berlaku bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Dalam hadits lain disebutkan bahwa orang yang tidak hafal Al-Fatihah diperintahkan membaca, Maha Suci Allah, segala puji milik Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Tafsir Jalalain. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirobbil alamin. Tafsir Jalalain. Segala puji bagi Allah. Lafal ayat ini merupakan kalimat berita, dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah Ta'ala adalah yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya. Atau makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang harus mereka puji. Lafal Allah merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah. Tuhan semesta alam, artinya Allah adalah yang memiliki pujian semua makhluknya, yaitu terdiri dari manusia, jin, malaikat, hewan-hewan melata dan lain-lainnya. Masing-masing mereka disebut alam. Oleh karenanya ada alam manusia, alam jin dan lain sebagainya. Lafal al-alamin merupakan bentuk jamak dari lafal alam, yaitu dengan memakai huruf ya dan huruf nun untuk menekankan makhluk berakal, berilmu atas yang lainnya. Kata alam berasal dari kata alaomah atau tanda, mengingat ia adalah tanda bagi adanya yang menciptakannya. Ar-Rahman-Nir-Rahim. Tafsir Jalalain. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yaitu yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Maliki Yaumiddin. Tafsir Jalalain.
yang menguasai hari pembalasan, di hari kiamat kelak. Lafal Yaumuddin disebutkan secara khusus, karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan, kecuali hanya Allah. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang menyatakan, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, hari kiamat? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Tertuang juga dalam Quran Surah Al-Mukmin 16. Bagi orang yang membacanya maliki maknanya menjadi dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat. Atau dia adalah zat yang memiliki sifat ini secara kekal, perihalnya sama dengan sifat-sifatnya yang lain. Yaitu seperti Ghafiruz Janbi, yang mengampuni dosa-dosa. Dengan demikian maka lafal Maliki Yaumiddin ini sah menjadi sifat bagi Allah, karena sudah ma'rifat, dikenal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tafsir Jalalain. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya kami beribadah hanya kepadamu. Seperti mengesahkan dan lain-lainnya, dan kami memohon pertolongan hanya kepadamu dalam menghadapi semua hamba-Mu dan lain-lainnya. Ihdinas sirotol mustaqim. Tafsir Jalalain. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya. Sirotolazina an'amta alaihim goiril makdubi alaihim waladdolim. Tafsir Jalalain. Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka yaitu melalui petunjuk dan hidayah-Mu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat berikut. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Dan bukan pula, dan selain, mereka yang sesat. Yang dimaksud adalah orang-orang Kristen. Faedah adanya penjelasan tersebut tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan bukan pula orang-orang Kristen. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui dan hanya kepadanya lah dikembalikan segala sesuatu. Semoga selawat dan salamnya dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, selawat dan salam yang banyak untuk selamanya. Cukuplah bagi kita Allah sebagai penolong dan Dialah sebaik-baik penolong. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan hanya berkat pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sahabat-sahabat hijrah kafah semuanya video tadi tentang surah Al-Fatihah tafsir Jalalain. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk ahabat-ahabat hijrah kafah semuanya. Jika ada salah atau perlu koreksi silahkan tinggalkan komen agar menjadi lebih baik elege untuk saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video selanjutnya tentang surat An-Nas tafsir Jalalain hanya di Ubay Hijrah Kafah Channel.